Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Senin, hari yang kurang bagus lagi ya. Setelah setengah sesi tadi hijau, tapi hijaunya juga lesu. Dan waktu sesi kedua langsung dibanting lumayan dalam. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Nah, saya tahu nih udah pasti pada pengen ngecekin Antam juga kan, aneka tumbang hari ini ya. Nanti kita cek aja Antam juga beberapa saham pilihan. Sebelumnya saya dapat ide kemarin ya. Ada teman kasih masukan, ya pokoknya ada ide untuk konten baru, yaitu video yang menjawab komen-komenan dari teman-teman semua. Jadi kalau selama ini saya ini kan kalau membales komen tuh kan selalu saya ketik gitu, misalkan Min tolong cek ini dong, menurut masnya gimana, menurut bapak gimana, menurut masnya gimana, itu kan selalu saya balas. Misalkan pertanyaannya Min Antam gimana, saya punya harga segini, terus kan saya balas tapi ketik gitu. Cuman saya dapat inspirasi untuk bikin konten baru, yaitu menjawab netizen, menjawab komen netizen ya. Nanti misalkan teman-teman ada pertanyaan tentang saham atau teman-teman komen-komen yang lucu-lucu juga bisa saya bahas juga gitu. Kalau misalkan teman-teman setuju saya membuat video tentang itu, bisa komen aja nanti. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman tanya tentang saham A, saham B atau diskusi apa, masalah apa, nanti bakalan saya balas jawabannya melalui video. Mungkin 2 hari atau 3 hari sekali, atau mungkin nanti kalau komennya udah banyak juga bisa setiap hari juga. Jadi satu hari ada 2 video ya, analisa teknikal sama menjawab komen-komen netizen itu. Nah, kalau teman-teman setuju, tinggal komen aja nanti setuju. Nah, insya Allah mulai minggu ini saya bikinin videonya. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, silahkan komen aja, mau di YouTube atau di Instagram silahkan. Kalau kritik, saran juga disampaikan aja, nanti bakalan saya jawab via video kalau teman-teman setuju. Tuh, sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet ya. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini, benar-benar sangat berarti seperti itu. Dan langsung aja kita mau ke IHSG dulu yang hari ini kurang bagus ya. Sebenarnya di awal tadi dia hijau, tapi ketika sesi 2 tutup, tahu-tahu waktu market buka langsung kebanting lumayan dalam. Kita analisa langsung aja. Dia kembali ke area supportnya lagi ya. Tapi kita lihat candle kecilnya biar lebih menarik. Atau mungkin kita ke foreign flow dulu aja biar urut. Hari ini asing total net buy 45 miliar. Bukan jumlah yang terlalu besar. Transaksi hari ini juga cukup kecil ya dibandingkan kemarin. Dengan net sell terbesar masih lagi-lagi dipegang oleh Bank BCA, kedua ada Bank BTN, lalu ketiga MTEK ya, Elang Mahkota. Jadi memang hari ini yang di net sellin asing saham-saham besar, big cap ya. Setelah itu ada BJBR, Akra, ASI. Untuk net buy terbesar dipegang BBRI, jawara sekali sini BBRI ini. BBRI masih diakumulasi asing, lalu Bank Mandiri, setelah itu Bank BNI dan Telkom. Itu menurut saya yang konsisten diakumulasi asing tuh BBRI sama Telkom ya. Dia masih terus-terusan diakumulasi asing seperti itu. Nanti bakal kita bahas juga beberapa saham itu. Sebelumnya kita masuk ke IHSG dulu. Nah, ini adalah definisi dari support become resistant. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu ya, sebelumnya garis biru ini, nah, garis biru ini kan area supportnya dia ya, si garis biru ini. Sebelumnya di sini dia resisten, breakout, terus jadi support. Terus ini juga jadi support di sini. Terus ini jebol, terus di sini dia jadi support lagi. Terus jebol lagi, ini breakoutnya pakai gap. Terus dia akhirnya kemarin jebol di sini. Dan ini kan support ya, area-area support di sini nih. Kalau misalkan saya tarik garis, ini kan sebelumnya support. Nah, yang warna saya ganti warnanya biar enak ngelihatnya.
Nah ini kan sebelumnya support ya, garis hijau ini selalu menahan penurunan beberapa kali. Area-area lah, harusnya nggak pakai garis, pakai area. Tapi saya pakai garis saja nggak apa-apa. Nah ketika dia breakout di sini, nah ini udah jadi resisten sekarang. Seperti itu. Dan ketika dia kena resisten, yang terjadi koreksi tajam kayak gini. Karena dia nggak kuat gitu untuk naiknya. Nah, lalu apa sih yang terjadi untuk kira-kira besok? Opsinya 2, ini bisa dia ngebentuk cup and handle ya. Karena ini masih ada gap yang belum ditutup. Sedangkan kalau kita tahu 9 dari 10 gap IHSG itu selalu ditutup. Artinya IHSG itu sebenarnya ada potensi ke 6250 lah untuk nutup gap ini. Dan masih belum ketutup. Mungkin ya kalau outlook optimisnya dia bisa membuat yang namanya cup and handle. Tapi ini candle 15 menit. Ini cupnya udah jadi dan ini dia calon-calon membuat handle. Nah, mungkin besok dia bisa hijau nih hari Selasa ya, arahnya ke atas bisa juga. Atau kalau misalkan enggak turun dulu ya bisa juga. Cuman itu untuk outlook optimisnya dia bisa hijau, membuat sebuah handle di sini. Nanti dia naik, terus akhirnya setidaknya nutup gap ini lah. Tapi kalau misalkan gap ini tertutup, bahkan dia breakout, nah itu dia bisa naik lagi. Tapi kalau ketika habis nutup gap dia nggak bisa breakout, ya dia bakalan koreksi seperti itu. Jadi memang kita masih di pasar yang sideways dan dia kembali ke area supportnya lagi di area pink ini ya. Ini kan sebelumnya dia menahan penurunan terus 1, 2, 3, 4 dan sekarang dia di area sini lagi. Artinya untuk saat ini buy technical dia harganya murah dengan catatan kalau nggak jebol. Karena kalau jebol ya dia bisa ke sini 6065 seperti itu. Nah mungkin kita bisa cek Fibonacci juga penurunan hari ini tuh udah sampai kemana. Tapi ini pakai candle 15 menit ya. Nah, dia baru sampai 382 tapi ya masih ada 0,65 sampai 0,612. Mungkin kalau misalkan besok dia turun sampai 0,5 di angka sini 6144, 6150 lah itu bakal menarik buat IHSG ini. Seperti itu. Jadi kalau untuk candle 15 menit ya, sekarang dia juga jebol sih sebenarnya. Ini kan sebelumnya resisten ya. Harusnya jadi support tapi ternyata ketembus yang artinya supportnya mungkin di area 6150 ini. Support IHSG di 6150. Untuk resisten atau target mungkin besok kesini dulu 6170 ini. Kan sebelumnya dia resisten ya ini. Naik mantul kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia besok bisa breakout 6170 bakalan arahnya ke atas sih, walaupun masih pergerakannya masih terbatas seperti itu. Itu untuk support resisten dari candle 15 menit. Untuk target menurut saya optimisnya harusnya nutup gap dulu sih. Seperti itu. Tapi kalau nggak ditutup ya bisa juga. Cuman kalau kita lihat gap itu selalu ditutup. Dan karena dia juga masih konsolidasi. Nah, lalu kita lihat dari candle hariannya. Candle daily ya. Kemarin kita ngukur pakai Fibonacci. Hari ini kita juga ngukur pakai Fibonacci. Dari swing yang ini ya. Sorry. Nah, kemarin kan dia koreksi sampai 0,5, terus dia mantul ke atas, dan dia hampir sampai ke 0,236. Jadi kalau by Fibonacci, memang supportnya sekarang 6239, area 6240, dekat gap-gap tadi ya. Dan sedangkan supportnya ada di 6143. Atau Fibonacci 0,382 karena ketika dia kemarin breakout ini belum ada retestnya dan mungkin besok dia bakal tertahan di area 6150 itu bakal jadi support kuat IHSG saat ini. Tapi kalau misalkan 6150 jebol ya dia bisa melanjutkan penurunan mungkin sampai ke 0,618 ini di 5900 tuh kalau dengan catatan kalau 6066 juga jebol ya Fibonacci 0,5 seperti itu. Jadi masih ada support juga, masih ada resisten yang pasti pergerakan IHSG ini saat ini masih terbatas. Dan yang selalu saya bilang kan kalau misalkan masih belum mampu dalam keadaan seperti ini ya langkah baik jangan dipaksakan trading. Ngurusin yang lain dulu aja seperti itu. Itu untuk view saya IHSG, saya nggak mau over optimis atau over pesimis. Yang pasti yang saya lihat di depan wajah saya ya IHSG ini baru sideways seperti itu. Nah, itu untuk IHSG, sesuaikan aja dengan trading plan masing-masing. Dan sekarang juga baru minim minim katalis gitu. Jadi ya memang pergerakannya baru di sini-sini aja. Lanjut kita langsung aja masuk ke beberapa saham yang akan kita analisa hari ini. Yang pertama mungkin dari net sell-nya dulu ya. Ada BBCA. Nah, ini BBCA kurang bagus sih sebenarnya. Dia
Nah, ini kita masuk ke BBCA. Ini sebenarnya lebih serem lagi sih ya outlooknya BBCA ini. Karena ya ini udah double confirmation gitu. Yang sebelumnya dia udah breakout di sini, terus kemarin di retest tapi gagal kembali ya. Dan hari ini juga candlenya jelek banget. Ini artinya dia dorongan dari atas sudah semakin banyak. Yang artinya garis hijau ini yang sebelumnya dia support ya, support trend, dia sekarang udah jadi resisten gitu. Ada penolakan ketika dia naik. Dan kalau misalkan kita lihat, ya arahnya dia bakalan ke bawah gitu loh. Karena bentuk-bentuknya udah kurang bagus sih ini kalau menurut saya ya. Ditambah dengan distribusi BBCA yang terus menerus, saya belum tahu kalau dari katalis atau fundamentalnya terjadi apa di BBCA. Cuman yang saya lihat dari teknikal sama bandarmologi, volume, ya ini memang BBCA ini arahnya masih ke bawah sih. Karena itu dia udah breakout, kan tren itu kan paling penting ya. Dia udah jebol trennya, setelah itu dia udah retest dan udah turun. Mungkin dia bisa turun ke sini sih, mungkin ke sini dulu ya. Ke 31.000 dulu ini support terdekatnya BBCA 31.000. Tapi kalau 31.000 masih jebol, ya dia bisa ke 30.000 sih. Seperti itu. Buat yang punya BBCA, silakan sesuaikan aja dengan keadaan ini. Cuman yang pasti kalau untuk outlook jangka panjang atau teman-teman investasi ya itu masih oke banget sih buat di hold. Cuman kalau teman-teman trading di BBCA ya langkah baiknya mungkin bisa exit dulu gitu karena outlooknya BBCA sekarang baru kurang bagus seperti itu. Untuk support itu tadi 31.000 terdekat, untuk resisten 33.000 dan menurut saya ini targetnya BBCA ini bakalan turun. Dan yang perlu diingat ketika BBCA turun, IHSG juga bakalan turun karena korelasinya sangat kuat. Seperti itu. Next, mungkin kita ke BBTN juga yang baru didistribusi asing cukup besar ya. Padahal sebenarnya dia katalisnya baru positif ini, BBTN ini. Dia suku bunga nggak naik, jadi kan banyak orang yang kredit rumah dan biasanya larinya ke BTN kan. Seperti itu. Hari ini BBTN turun 2% ya. 2,44%. High-nya dia ada di 1875 dan closing-nya di 1800. Dan kalau teman-teman lihat, ya ini dia masih di tengah-tengah sih. Kalau kita cari supportnya ya, mungkin area garis hijau ini yang sebelumnya resisten di sini. Nah, di sini udah become support lah area-area sini. 1725 sampai 1765 itu untuk supportnya BBTN terdekat ini. Dan untuk resistennya ya berarti di garis hijau ini 1870 ini seperti itu. Dan kalau dilihat sih arahnya masih kurang bagus juga sih BBTN. Apalagi terjadi distribusi oleh asing juga ya. Kita lihat bandarmologinya. Nah, ini ya big distribution ini dari si broker YU ini dia paling beda sendiri, yang lain cuma 12, 3 miliar, 8, 5, dia 21 miliar sendiri gitu. Jadi kayaknya kalau menurut saya ini BBTN juga arahnya bakal melemah. Nah, PR-nya apa sih ketika saham-saham ini baru pada melemah gitu? Ya kita harus cari saham yang sedang sektornya bagus karena walaupun ada yang merah, walaupun pasar merah tetap bakal ada yang hijau gitu. PR kita adalah mencari tahu siapa yang hijau. Kayak gitu. Nah, untuk BBTN mungkin kalau teman-teman pengen entry ya bisa di area tadi 1765 sampai 1800 lah. Itu untuk support kuatnya dia. Tapi kalau jebol dia bisa ke 1600 dan itu support kuatnya sekali sih 1600 itu. Seperti itu. Untuk target ya mungkin kembali ke 1870 dan sekitar 2000 lah. Ya, 2000 itu kan juga resisten psikologis juga ya. Seperti itu. Tapi dilihat dulu aja, hati-hati kalau saham yang baru didistribusi besar ini. Terus juga ada EMA 200 di area 1686, yaitu tapi di bawah support tadi sih ya. Itu untuk BBTN. Next kita ke BBRI dulu mungkin. Yang terus-terusan di akumulasi asing. Ya ini bagus lah ya, ada penyelamat di saat IHSG seperti ini. Dia juga sehat ya, nutup gap. Jadi kemarin tadi pagi dia open gap, terus closingnya nutup gap. Lebih sehat ini BBRI ini. Saya nggak bayangin kalau misalkan BBCA-nya dijualin, BBRI-nya dijualin, bakalan gimana IHSG itu. Mungkin bakalan kayak kemarin lagi chaos sekali sih. Tapi ngelihat IHSG diakumulasi ini, setidaknya ada penopangnya lah dari kejatuhan ini. Dan sama juga untuk support Bank BRI ya masih di garis tren biru ini
tren tengahnya dia ya. Kalau jebol mungkin bisa ke tren bawahnya ini. Tapi selama tren ini masih terjaga, masih belum jebol ya hold terus aja. Mungkin itu sekitar MA50 ini ya, area 4600 itu support kuatnya Bank BRI. Untuk target menurut saya ke sini 5.000 lah. Untuk outlook optimisnya ya, target ke atasnya seperti itu. Itu untuk Bank BRI. Yang pasti dia belum jebol dari trend line-nya ini. Jadi belum bahaya kalau dibandingkan kayak BBCA yang udah jebol dan udah di retest disertai volume dan juga distribusi, ya itu alangkah lebih baik kalau jangka pendek ya. Tapi ya BBCA hindari dulu aja. Tapi kalau jangka panjang mah slow-slow aja, BBCA itu beda kelas lah. Nah, lalu ada Bank Mandiri. Bank Mandiri juga masih sama kayak BBRI, jadi nggak saya cek untuk hari ini ya. Dia masih di atas trennya juga, ngikutin trennya. Nah, ini kita cek Bank BNI yang sebelumnya udah breakout broadening, tapi ternyata dia nyungsep lagi. Hari ini candlenya doji disertai dengan akumulasi walaupun nggak begitu besar ya, cuma 25 miliar. Ini candle penentuan arah, artinya dia galau. Dari turun nggak mau, naik nggak mau, ya artinya closing di sini gitu. Dan jadi di area support psikologis juga, area 6.000 ya. Mungkin itu base entry-nya 6.000 itu untuk saat ini karena dia support psikologis. Tapi kalau jebol mungkin bisa ke sini trennya 5850 ini. Cuman kalau misalkan kita cek ya resikonya terjaga karena dia juga nggak jauh-jauh dari 5.800 ini ya. Ini juga saham-saham buat swing. Dan kalau misalkan broadening-nya ini breakout, konfirmasi pasarnya bagus, bisa lanjut naik sih ini. Mungkin target dia bisa ke sekitar 6.600 ini. Lumayan dapat 10% di saham kayak gini ya. Mau bagi dividen juga. Next, mungkin kita ke Telkom dulu yang masih di akumulasi asing juga. Nah, Telkom ini juga sama. Daripada saya panjang-panjang ya. Yang pasti selama tren ini belum patah, itu nggak masalah karena trend is your friend. Dan ini saham-saham swing ya. Kalau teman-teman buat trading harian salah juga sih saham kayak gini tuh. Jadi kalau buat saham-saham swing itu yang penting dia nggak jebol tren aja, tarik trennya. Nah selama dia nggak jebol, hold terus aja gitu selama arahnya ke atas ya. Tapi kalau trennya downtrend kayak ini kemarin ya, kalau di hold ya salah, kita semakin turun seperti itu. Itu untuk Telkom. Target sih sama ke 3.600 ini. Kalau dia bisa breakout 3.600, saya yakin ngebut. Terus juga ini katalisnya juga masih bagus-bagus ya. Dia mau ada 5G dan lain sebagainya. Itulah yang paling penting 5G itu. Dan kalau menurut saya sekelas Telkom pasti menang lah tendernya ini 5G ini. Seperti itu. Support terdekat mungkin di area tren ini ya, 3350 ini. Dan dia juga masih di area ini. Kalau misalkan teman-teman targetnya jangka panjang ya, mau ngincar 4100 ini, dan menurut saya bisa ke 4100 ini. Itu kalau teman-teman mau ngincar 4100 ya, akumulasinya di bawah 3600 ini gitu. Dengan catatan tren tidak patah ya. Kalau tren patah, exit dulu seperti itu. Patah dengan volume besar, konfirmasi, nah itu exit. Tapi kalau tidak patah selama arahnya ke atas, hold terus aja. Target bisa ke 4100 lah. Kalau 3600 ini bisa breakout. Tuh. Itu untuk foreign buy. Nah, kita masuk ke top loser hari ini. Nah, ini saya yakin banyak yang menunggu karena udah di DM juga bahas antam. Karena memang ya ini saham-saham yang apa ya, banyak disukai orang gitu. Dan wah ini agak serem mungkin ya, karena dia ARB-nya dengan volume yang besar. Kita cek dulu komoditasnya, karena saham komoditas ya. Selalu saya mengingatkan kalau saham komoditas itu cek harga komoditasnya, karena itu katalis paling kuat dari saham komoditas. Nah, dia hari ini cuman kemarin berarti ya tanggal 26 kemarin Jumat itu dia masih chart kemarin Jumat sih, nggak tahu ya kalau yang hari Senin ini apakah buka atau enggak, saya kurang paham juga. Kita coba kita cek barangkali bisa di sini trading view. Nah ini kayaknya ya, nickel future bulan Maret. Sebenarnya dia belum bergerak sih, masih 26 Maret. Nggak tahu ya, kalau tiba-tiba hari ini ternyata dia turun, yang menyebabkan Antam turun hari ini. Jadi masih data kemarin Jumat 26 Maret.
Dan kalau misalkan kita lihat, ya biasanya ini tanda-tanda buruk sih, karena antamnya dia ARB kayak gitu. ARB, terus volumenya juga cukup besar, terus juga terjadi distribusinya belum dicek ya. Oh ya, ada big distribution besar sekali. Ini bahaya sih kalau udah kayak gini nih. Yang sebelumnya kemarin bagus ya, jadi bahaya. Kenapa saya kayak cenderung kayak kemarin ngomong Antam bagus, target tinggi, tapi ada potensi juga. Hari ini ngomong Antam jelek, besok ngomong Antam bagus. Karena memang kalau misalkan kita semakin pendek time frame, volatilitas semakin beda, dan data yang terjadi itu bakalan beda juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin candle-nya bagus, kemarin bagus banget, ini bullish engulfing gitu. Dia candle solid, volume besar, akumulasi, breakout resisten, bagus banget, harusnya hari ini hijau gitu. Tapi ternyata pasar berkata lain, yaitu suka-suka si bandar. Memang bandarnya hari ini jualan, bahkan dia sampai ARB, sampai volumenya besar juga tuh. Jadi kalau nggak salah ini dark cloud cover, tertutup awan hitam gitu ya untuk chart patternnya. Dan dia juga udah jebol yang seharusnya jadi support. Kemarin saya bikin di video kemarin, dia udah jebol. Jadi target penurunan ya mungkin kembali ke 2100 lagi ini. Itu support paling krusial Antam sih kalau menurut saya. Kalau misalkan 2100 jebol, dia bakalan turun jauh. Jadi kalau teman-teman punya Antam, mungkin jawabannya ini. Ketika dia masih di atas 2100, kalau teman-teman masih berharap untuk nggak nyangkut, dijemput di atas, ya silahkan berharap. Tapi kalau 2100, atau mungkin konfirmasinya 2050 ya, 2050 itu jebol, kalau ditahan menurut saya masih salah sih. Karena dia bisa turun sampai ke sini nih, 1800 ini. Seperti itu. Tapi kalau masih di atas 2100, ya dia bakalan di sini-sini aja. Karena mungkin pasarnya jelek. Nanti mungkin kalau misalkan komoditasnya udah ke-update, bakalan saya cek. Yang pasti untuk saat ini menurut saya outlook saya untuk Antam ini kurang bagus ya. Atau mungkin bisa aja dia perpindahan lagi yang sebelumnya, ini kan sebelumnya kan bandarnya lokal nih waktu dia rally nih. Terus mulai di sini dia masuk MSCI, asing mulai ikut-ikutan. Nah, ini asing mulai jualan ini si BK ini. Hari ini asing net sell 100 miliar tuh dari Antam itu. Ya benar si BK ini jualan barang ini 108 miliar. Jadi kayak yang full jualan si asingnya ini. Dan itu kalau dilihat dari teknikalnya ya kurang bagus sih. Seperti itu. Mungkin kalau teman-teman masih pengen entry di Antam, ya bisa antri di area 2100 dengan catatan harga nikelnya harus bagus ya. Kalau misalkan nanti ada hijau lagi ya gitu, mungkin Antam bakalan naik lagi. Yang pasti ketika kita di saham komoditas, itu kita harus lihat harga komoditasnya. Dan untuk sekarang ya resistennya berarti 2430, kelihatan banget dia ada pantulan kan, sebelumnya naik mantul gitu. Nah, ini supportnya berarti terdekat di 2100, resisten di 2430. Dan selama 2100 ini masih tertahan ya oke lah, silahkan kalau mau di hold. Tapi kalau udah sampai jebol, alangkah lebih baik kalau menurut saya exit. Cuman trading plan keputusan kembali ke teman-teman sendiri. Itu untuk Antam. Dan kalau Antam turun ya pasti Inco juga turun ya, karena dia satu sektor. Seperti itu. Katalisnya sama ibaratnya kayak gitu. Dia juga, tapi volumenya tidak sebesar Antam ya. Si Inco ini turun juga, dia minusnya cuma 3% doang. Nggak sampai ARB ya, volumenya juga nggak di atas rata-rata. Terus nah, walaupun ada yang jualan besar ini, CS ini, tapi ada yang nampung juga sebenarnya si CC ini ya. Jadi mungkin bisa aja ini bandar mindah barang doang sih, pindah broker dari sini ke sini. Belum terlihat ada distribusi. Jadi masih netral ya. Walaupun ada yang jualan besar, tapi ada yang beli besar juga. Cuman by technical ya dia udah di bawah MA 200 juga. Agak-agak serem sih sebenarnya. Cuman ya memang yang namanya saham komoditas kayak gini tuh wajar. Karena memang siklikal ya, alias ada nganunya sendiri apa ya, waktunya manggung dan waktunya turun gitu. Yang terpenting adalah kuncinya harus bisa lihat harga komoditasnya seperti itu. Kalau harga komoditasnya masih rally ya hold aja, tapi kalau harga komoditasnya turun ya jangan dipaksakan. Kalau nyangkut gimana solusinya? Ya tinggal dua, hold atau cut loss.
Kalau misalkan cut loss, ya udah cut loss. Kalau misalkan hold, apakah mau average down atau ngarep nunggu naik. Kalau misalkan average down, cari support kuatnya, masukin average down di situ. Tapi kalau misalkan nggak mau average down, ya udah tinggal ditunggu. Cuman harus dilihat juga, karena kadang kesalahannya ketika saham yang turun tuh malah di hold terus, tapi saham yang naik baru naik dikit langsung taking profit. Jadi kalau misalkan baru turun ya harus dilihat juga apakah ada potensi pembalikan arah. Karena kalau nggak ada potensi kembalikan arah di average down terus ya bakalan turun terus. Yang pasti cari itu support itu, terus bisa mulai average down di situ. Itu untuk Antam dan Inco ya. Inco untuk support ya berarti di area sini juga 4.300 mungkin ya. Itu untuk support besarnya. Tapi kalau kita lihat support kecilnya, ya sekarang juga sebenarnya ada di area support sih. Karena sebelumnya ini kan resisten ya. Sampai 4.500 lah. 4.500 support psikologis juga. 4.500 support untuk target ya mungkin kesini dulu ya, resisten nih 4820 dengan catatan kalau harga nikelnya bagus. Yang penting teman-teman mantau harga nikel aja. Itu untuk Inco. Next kita nggak afdol ya kalau nggak bahas Tins, bahas Antam, bahas Inco, nggak bahas Tins. Tins juga dia hampir ARB 6% ya, sesuai coret-coret kemarin, turun naik terus turun. Bahkan ini candlenya jelek banget ini bearish engulfing kayaknya. Dia nutup makan semua candle kemarin ya. Satu candle kemakan dan bahkan closingnya di bawah candle kemarin. Tapi volumenya kecil. Ini mungkin sisi positifnya. Volumenya kecil. Kalau dibandingkan Antam yang volumenya besar sekali ya. Waktu hari ini ARB. Dari harga komoditasnya. Tanggal berapa nih? Tanggal 29. Hari ini dia naik, tapi nah itu ya, mungkin dia hari ini turunnya gara-gara teman-temannya pada turun, pasarnya pada jelek, jadi dia ikut turun. Walaupun lumayan besar juga turunnya, tapi volumenya kecil, yang artinya ini mungkin pergerakan ini tidak di-respect gitu, karena volumenya kecil. Beda sama Antam tadi ya, volumenya besar penurunannya. Dan bahkan dari segi katalis, yaitu dia harga nikelnya naik. Ini bakalan menarik sih sebenarnya untuk Tins ini. Kalau harga nikelnya, harga timahnya nggak aneh-aneh ya. Cuman ya memang harus dilihat sektornya juga, kayak teman-temannya gitu. Teman-temannya pada turun ya biasanya dia juga ikut turun. Yang pasti untuk supportnya dia support kuat ya 1600. Itu kalau teman-teman pengen serok di 1600 itu bakal resikonya kecil sih. Tapi kalau sampai jebol ya artinya resiko besar sekali. Jadi kuncinya kalau 1600 boleh entry, tapi kalau jebol wajib exit. Target ya kesini lagi 1770 ini. Tuh. Dan kalau menurut saya untuk Tins masih lumayan oke sih. Normal distribution juga. Tapi kalau dilihat dari ke komoditasnya masih oke lah Tins ini. Seperti itu. Next kita ke mungkin ke WSKT ya. Dia juga hampir ARB atau udah WRB nih. Oh ya, ARB juga ini ya, si WSKT ini. Nah, saya pernah bikin konten ya tentang WSKT. Kalau nggak salah konten atau pertanyaan deh, ada yang DM saya tanya, Min WSKT gimana view-nya? Jawaban saya cuma satu gitu. WSKT ini support krusialnya di sini 13, inilah low-nya ini. Low-nya ini 1320, low-nya ini 1320. 1320 ini support krusialnya WSKT. Kalau dia nggak jebol 1320 ini nggak masalah. Tapi kalau misalkan jebol wajib exit. Dan ternyata terjadi hari ini. Dia jebol dengan candle yang solid ditambah dengan volume yang besar. Menurut saya ini WSKT udah mulai masuk bearish ya. Bukan bearish sih, koreksi lah dia. Ada koreksi. Kalau bearish itu ya turunnya serem gitu. Cuman kalau menurut saya ini WSKT mulai koreksi karena dia udah jebol dari support kuatnya. Jadi langkah baik kalau teman-teman loss-nya belum banyak ya. Kalau menurut saya sih exit dulu kayak gitu. Daripada nanti nyangkutnya semakin banyak. Walaupun ada small accumulation, cuman kalau dilihat ini by technical menurut saya udah kurang bagus sih. Target penurunan menurut saya bisa ke 1200 karena di sini ada support ya 1200 ini. Seperti itu. Target penurunannya bisa ke 1200, kalau dia mantul ya
setidaknya 1320. Mungkin teman-teman besok bisa memanfaatkan yang namanya technical rebound atau retest pullback ya. Karena dia udah jebol, mungkin ya skenarionya besok dia bakalan naik ke 1320 dengan volume yang kecil kayak BBCA nih, yang namanya retest. Jadi ketika dia jebol suatu support atau resisten, lebih sehat kalau retest. Nah, ini dia kan sempat hijau kan kemarin. Di sini dia jebol, di sini dia retest. Nah, hari ini dia konfirmasi, besok siap turun. Harusnya seperti itu. Cuman kita lihat aja. Nah, WSKT juga hari ini baru jebol. Tunggu bentar ya, agak nge-lag. Nah, si WSKT ini baru jebol hari ini. Jebol, belum ada pullback-nya. Mungkin kalau teman-teman, alangkah lebih baik kalau teman-teman trading cepat ya, harian gitu, besok kalau ada momen pullback, manfaatkan untuk exit aja. Nggak usah ngarep mantul tinggi sih, kecuali besok bisa jebol 1320 ya. Kalau misalkan dia bisa nembus 1320 dengan volume besar, misalkan dia ke 1360 gitu ya, terus dia retest ke sini 1320, ya berarti hari ini fast breakout gitu. Karena dia masih bisa nembus lagi. Tapi kalau saya lihat ya, candle-nya kayak gini, ARB, volumenya juga besar, nah ini udah bahaya sih. Jadi kalau misalkan besok ada pullback ke area 1320, nah manfaatkan momen ini untuk jual. Jadi minusnya setidaknya berkurang 4% lah ketika dia besok ada pullback ya. Biasanya besok pullback dengan volume kecil. Nah setelah itu habis pullback baru koreksinya dimulai, bisa ke sini 1200 seperti itu. Karena ya saham tuh memang kayak gitu ya, kalau ada naik pasti ada turun, kalau ada turun pasti ada naik. Kayak ini walaupun dia rally gini kan, dia kan juga ada naik turun naik turun naik turun naik turun kayak gitu. Dan ini menurut saya, kalau view saya skenarionya WSKT seperti ini, seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya barang bisa disesuaikan aja, tapi juga keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri ya. Jangan besok langsung hajar kiri gitu gara-gara saya bilang jelek gitu, jangan ya. Tapi teman-teman juga harus analisa sendiri. Next kita ke agro. Losers-losersnya hari ini ya, yang menarik-menarik. Nanti kita ke yang bagus-bagus juga deh. Agro ini menuju supportnya lagi. Nah, ini kan dia tren utamanya yang warna hijau ini ya. Terus juga di sini juga area support yang yang warna pink ini. Jadi ketika nanti dia ketemu di sini, itu bakalan jadi support yang kuat. Dan menurut saya ini agro masih bagus. Kenapa? Karena koreksi hari ini volumenya kecil dibandingkan kenaikan kemarin ya. Tapi kita lihat dalamnya, apakah ada distribusi atau akumulasi. Small distribution. Dan kalau nggak salah ya, bandarnya agro ini si OD sama NI ini. OD, NI, sama satu lagi CC kalau nggak salah. Atau RX ya, saya lupa gitu. Jadi NI mulai ngambil barang lagi. Menurut saya ini menarik sih untuk agro ya. Kalau misalkan teman-teman pengen entry bisa di area 1050. Kalau bisa ada koreksi ke 1050, itu agro bakalan base entry-nya. Karena dia pertama ada support klasik, kedua ada support trendline. Jadi itu yang bakal menahan. Bakalan banyak lah demand di area 1050 itu. Cuman masuknya mungkin bisa bertahap juga. Jadi jangan langsung hajar ya. 1050 itu. Nah untuk target mungkin besok dia bisa ke sini 1150 lah. Sebelumnya dia juga nggak kuat ya. High-nya ini 1145. Karena ini juga sebelumnya support nih. Sebelumnya kan resisten di sini. Terus di sini dia breakout. Terus jadi support di sini. Nah ketika di sini dia jebol, terus dia jadi resisten kayak gitu. Jadi untuk agro base entry-nya di area 1050, untuk targetnya di 1150. Lumayan 9% kalau misalkan bisa dapat satu hari ya. Yang pasti kalau mau entry lebih baik di 1050. Area-area situ bisa mulai cicil beli karena dia hari ini koreksinya kecil ya. Nggak kayak yang lain volumenya kecil. Itu untuk agro. Next kita ke apa ya, yang hijau-hijau gainersnya hari ini. Mungkin BRPT, dia naik 6% hari ini. Nah BRPT ini hari ini mantul dari trennya dia ya.
Jadi dia udah membentuk tren yang semakin kecil. Kalau sebelumnya kan yang ini. Nah, ini kan sambungan ini sama ini, terus ini sama ini gitu. Lalu ada tren baru yang warna biru ini, sambungannya yang lebih kecil ya. Dan hari ini dia mantulnya kalau dari support ya yang ini. Tepat mantul kemarin dia nyampe di sini dan hari ini dia naik 6%. Bisa dimanfaatkan. Yang artinya kalau misalkan si BRPT ini mainnya di tren dan trennya semakin kecil, mungkin targetnya dia bisa ke sini. Nah, ke area biru ini ya, yang tren yang paling baru ini. Karena dia kan saya kecilin lagi. Nah, tapi nggak tahu juga nyampe ke situ hari apa. Kalau misalkan besok sehari ya bisa naik berapa persen ini? Bisa naik 15% sehari. Kalau misalkan besok ya. Tapi kalau misalkan sampai ke sini kemiringannya kayak gitu, nah berarti ya sekitar 9% gitu. Cuman overall atasnya masih ada space-nya buat naik karena dia baru mantul dari support. Hari ini juga volumenya bagus, artinya kenaikan hari ini di respect dan bukan kaleng-kaleng. Untuk broker pertamanya Big Distribution sih, si YU ini. Jadi YU yang jualan tapi ditampung sama 4 broker ini ya. CS, BB, ZP, sama BK. Ini ya masih aman lah untuk BRPT ini. Dan kalau saya lihat ini BRPT ini salah satu emiten yang ngerespek teknikal. Jadi lebih mudah dibacanya gitu. Dia nggak ada false-falsan lah. Kalau misalkan teman-teman coret-coret, dia kan ketemunya juga. Ini saya cuma nyambungin ini sama ini gitu loh. Tapi hari ini mantul dari situ kayak gitu. Nah mungkin nanti karena saham-saham ini, karena ada juga tuh saham yang mau kita garis gimana pun, mau pakai indikator apapun, support tuh nggak di respect kayak gitu. Tapi saham-saham kayak gini yang oke lah ini, BRPT ini, menurut saya masih bagus. Cuman kalau teman-teman mau entry selalu punya analisa sendiri, jangan besok langsung asal hajar kanan ya di BRPT. Untuk base entry-nya ya untuk saat ini di 1000 sih. Support psikologis ya. Dia kan sekarang 1005. Kalau misalkan besok ke 1000 sampai 990-an lah. Itu masih oke buat entry karena ini juga support juga ya, dia mantul dari sini. Seperti itu. Untuk target ya ke area 1150-an lah. Atau mungkin di sini ya 1115 karena sebelumnya di sini dia konsolidasi. Jadi mungkin nanti ke sini 1115. Masih cukup menarik, tinggal sesuaikan aja dengan trading plan teman-teman masing-masing. Next mungkin kita ke bahas satu lah ya atau dua nanti masalah consumer goods ini dari Unilever. Unilever jelas kalau kita lihat tren menengahnya ya, dia masih downtrend dari tahun 2018 dia masih downtrend sampai sekarang dan belum jebol trennya. Cuman kalau kita lihat dari jangka panjangnya lagi, sebenarnya dia masih uptrend banget kok si Unilever ini. Dan ini salah satu saham yang fundamentalnya nggak perlu ditanyakan lagi seperti itu. Cuman memang untuk saat ini by technical dia baru koreksi kayak gitu. Cuman kalau dilihat di belakang-belakang ya kayaknya mulai ada tanda-tanda kenaikan pembalikan arah sih. Karena menurut saya consumer goods-nya saham IHSG ini dia kayak safe haven gitu. Jadi ketika saham-saham lain baru jelek, kayak misalkan banking baru jelek, ya duit-duit bakalan masuk ke consumer goods. Dan kalau misalkan kita tahu ya consumer goods itu kan belum pada manggung ya, masih pada koreksi kayak JBP, Unilever itu kan masih pada downtrend gitu ya. Mungkin ini adalah kesempatan mereka untuk bersinar kayak gitu. Ini Unilever ya. Kalau misalkan dia bisa breakout 6750 menurut saya menarik sih Unilever ini karena dia nge-breakout higher high ya, higher sebelumnya. Terus ini juga lower sebelumnya 6750 itu. Nah, udah kelihatan terjadi akumulasi juga si Unilever ya hari ini. Dia mulai diakumulasi belakangan ini. Seperti itu. Naiknya hari ini juga volumenya lumayan di atas rata-rata ya.
seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen entry lebih baik bisa tunggu break. Kalau mau tunggu breakout bisa tunggu dia tembus 6750. Tapi kalau misalkan mau tunggu waktu koreksi bisa entry di 6600. Itu supportnya dia. Untuk target, tapi ini bukan saham sehari 2 hari ya. Saham misalkan bisa 3 bulan 6 bulanan lah enak buat swing. Mungkin bisa ke sini ke 7.900 lah, 8.000 ini ke trennya dia. Tapi kalau bisa jebol trennya ini, wah siap lanjut uptrend lagi ini saham. Seperti itu. Jadi sesuaikan aja kalau teman-teman mau trading cepat atau trading lambat, investasi, swing trading, disesuaikan saham-sahamnya. Satu lagi deh, biar ada temannya ya consumer goods-nya. Kita konfirmasi dengan satu saham lagi. Nah kalau dilihat memang consumer goods ini udah pada mulai ada pembalikan arah kok. Kayak si ICBP ya, kemarin saya bilang kalau teman-teman pada pengen entry, lebih baik ketika jangan dijemput di sini. Tunggu waktu dia nutup gap ya, alias di candle merah ini entry, area 8.900 dan sudah naik 1% dan 1% lagi. Jadi memang itulah kalau mau antri kalau mau masuk jangan FOMO, saham yang udah naik jangan dikejar, tunggu dia retrace atau tunggu dia breakout seperti itu. Nah ini ICBP ini juga ada dekat sama resistennya ya, kelihatan banget ini. Sebelumnya ini menahan penurunan area 9.300 ini. Nah mungkin teman-teman bisa tunggu buy on breakout aja. Jadi ketika misalkan dia breakout 9.300 dengan volume yang besar, nah teman-teman boleh entry. Tapi kalau mau buy on weakness, bisa entry lagi di area 8.900 seperti itu. Jadi itulah untuk ICBP. Kita lihat dalamnya, nah terjadi akumulasi juga ya, big akumulasi. Udah kelihatan sih tanda-tandanya consumer goods ini mau manggung. Karena saham-saham lain baru pada jelek ya, komoditas jelek, konstruksi jelek, banking juga katalisnya baru kekurangan, belum bagus. Habis itu properti masih lumayan kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya yang saat ini sektornya masih bagus ya, itu pertama ada properti, habis setelah itu ada retail, terus dan calon-calon kayaknya ini si consumer goods ini kayaknya pada mau manggung sih. Yang pasti tinggal sesuaikan trading plan aja teman-teman masing-masing. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau komen, silakan di komen YouTube atau DM Instagram. Dan tadi komen juga, jangan lupa teman-teman setuju atau enggak kalau saya bikin video tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen gitu. Oke, itu dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.